Assalamualaikum. Hari ini kita mau belajar mengenai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Sistem pemerintahan artinya suatu sistem yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Nah, di Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut yaitu sistem pemerintahan demokratis. Pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat terdiri dari pemerintahan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan juga para menteri. Sedangkan pada pemerintahan daerah terdiri dari DPRD, gubernur, wali kota, bupati, dan juga perangkat daerah lainnya. 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusionalnya atau dasar hukumnya yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang keempat, presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi. Kemudian yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri negara sebagai pembantu presiden dan menteri bertanggung jawab kepada DPR. Yang terakhir, ketujuh, kekuasaan kepada negara tak terbatas. Artinya, setiap pemerintahan pasti ada akhirnya atau batas pemerintahannya. Untuk menentukan siapa saja yang dapat melaksanakan pemerintahan, maka dilaksanakan yang namanya pemilu. Pemilu artinya pemilihan umum. Pemilu ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Selanjutnya, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali yang diselenggarakan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum dan diawasi oleh Bawaslu atau Badan Pengawasan Pemilu. Asas dari pemilu yaitu luber dan jurdil. Luber artinya langsung, umum, bebas, rahasia. Sedangkan jurdil yaitu jujur dan adil. Langsung artinya tidak dapat diwakilkan. Umum artinya dilaksanakan bersama-sama atau serentak. Bebas artinya tidak ada paksaan dari pihak manapun. Rahasia artinya pilihan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Jujur artinya tidak boleh bermain curang, dan adil artinya keputusan yang diambil berdasarkan kenyataan dan tidak memihak siapapun. Adapun tujuan dari pemilu yaitu untuk memilih presiden, wakil rakyat, dan wakil daerah. Kemudian untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Sebagai lembaga yang dipercayai untuk melaksanakan pemilu, maka tugas dan wewenang KPU yaitu sebagai berikut. 1. Merencanakan penyelenggaraan pemilu. 2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pemilu. 3. Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilu. Yang keempat, menetapkan peserta pemilu. 5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kota atau kabupaten. 6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara, kampanye, dan pemungutan suara. 7. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan siapa calon yang terpilih. Sekian penjelasan dari Ibu kali ini. Jangan lupa untuk kalian catat di buku tulis kalian ya. Jangan lupa juga untuk dibaca kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.